Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Angin di luar menara meraung seperti suara seseorang yang menjerit tertahan. Kayu-kayu tua bergoyang di bawah kakiku, setiap langkah seperti mengundang sesuatu dari balik gelap. Di tangan kiriku, lampu senter bergetar, nyalanya redup, seolah takut menyingkap kegelapan yang menyelubungi ruangan di bawah. Aku berdiri di tangga kayu paling atas menara nomor 7. Di bawah, ruang arsip kini terbuka. Pintu besinya menganga, seperti mulut yang lapar. Ada suara yang memanggilku, suara lirih, namun tak asing. Kau sudah tahu di mana aku, bukan? Langkah demi langkah, aku menuruni tangga. Napasku berat. Setiap langkah seperti melintasi waktu yang tak pernah dicatat. Di lantai bawah, udara lebih dingin dari malam manapun yang pernah kulewati di sini. Dan bau itu, tanah basah, logam karat, dan sesuatu yang membusuk. Di tengah ruangan itu, ia berdiri. Tubuhnya seperti bayangan, tidak sepenuhnya nyata. Seragam dinas relawan kehutanan yang lusuh. Rambut panjang tergerai, dan matanya kosong, seperti lubang yang menganga ke neraka. Tangannya menunjuk ke arah tumpukan berkas tua. Aku tidak pernah pergi, katanya tanpa suara, hanya gemetar di dalam pikiranku. Tanganku bergetar saat membuka berkas itu. Di sana, di balik catatan hilangnya relawan 10 tahun lalu, ada foto lama. Seorang gadis muda tersenyum di depan menara nomor 7 Lira. Tiba-tiba, semua lampu padam. Di sekelilingku hanya hitam. Lalu bisikan itu datang lagi dari segala arah, jangan jadi aku. Aku diterima bekerja sebagai penjaga malam di menara pengamatan nomor 7. Sebuah bangunan kayu tua milik dinas kehutanan yang berdiri terpencil di tengah hutan lindung. Menara itu lebih menyerupai monumen yang dilupakan waktu ketimbang fasilitas operasional. Dindingnya berlumut, tangganya berderit setiap kali diinjak, dan catnya mulai terkelupas, mengelupas seperti ingatan yang ingin dilupakan. Bayarannya tinggi, terlalu tinggi untuk pekerjaan yang hanya menuntutku berjaga semalam suntuk. Daben catatan laporan angin, kelembapan, serta aktivitas satwa. Itulah yang membuatku curiga. Tapi kebutuhan hidup jauh lebih keras dari kecurigaan. 2 minggu sekali aku harus naik mobil dinas menuju base camp. Dari sana, perjalanan dilanjutkan dengan motor trail tua yang disediakan oleh kantor. Sisanya adalah jalan tanah, licin, sempit, dan kadang hanya setapak. Menara itu tak terhubung listrik umum, hanya genset solar yang harus kuhidupkan tiap malam. Sinyal nyaris tak ada, bahkan GPS pun sering tersesat di antara pohon-pohon tua. Hari pertama, aku membawa bekal yang cukup untuk seminggu, 2 senter, radio panggil darurat, dan buku catatan. Supervisor hanya memberiku 1 pesan. Kalau ada suara dari bawah lantai, tengah, jangan direspons. Aku mengira itu semacam lelucon kantor, seperti cerita-cerita horor untuk menakut-nakuti anak baru. Tapi ketika malam turun dan angin mulai menggerakkan ranting-ranting kering di luar, aku menyadari bahwa di tempat ini, suara-suara tidak selalu datang dari sesuatu yang hidup.
Malam itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar sendirian di menara nomor 7 angin malam, menyusup dari celah jendela, membawa serta aroma basah dari tanah hutan. Menara itu berdiri di atas bukit kecil, dan dari atas, aku bisa melihat pohon-pohon menjulang seperti dinding hitam yang tak berujung. Tak ada lampu selain cahaya senter dan remang dari bulan yang terhalang awan. Tak ada suara selain gesekan, dedaunan dan gemertak kayu yang seolah bernafas sendiri. Di dalam, aroma kayu tua memenuhi udara. Tengik, lembab, dan menyesakkan. Bukan sekadar bau bangunan tua, tapi seperti sesuatu yang mengendap terlalu lama, menunggu terlalu lama. Kuhidupkan genset dan menyalakan lampu ruangan utama di lantai 2. Cahayanya kuning kusam, tak cukup untuk mengusir kegelapan, hanya menunda datangnya. Ku keluarkan buku catatan dan mulai menulis. Cuaca cerah, suhu rendah, tak ada aktivitas satwa mencolok. Namun ada sesuatu yang mengusik. Udara di dalam menara terasa lebih dingin dari luar. Dingin yang menggigit, bukan karena angin malam atau kurangnya insulasi. Dingin yang menetap, seperti tempat ini menyimpan es di balik kayunya. Beberapa kali aku merasa mendengar suara langkah kayu di bawah, seolah ada seseorang menaiki tangga pelan-pelan. Tapi saat ku periksa, tidak ada siapapun. Tangga-tangga itu kosong, hanya diam, dan berderit sesekali seperti menahan napas. Kembali ke ruang utama, aku duduk diam dalam hening, menunggu waktu berlalu. Tapi waktu di tempat ini terasa lambat. Terlalu lambat. Aku menyalakan radio panggil. Coba menyapa base camp. Tak ada jawaban. Hanya statis. Dan di sela hening itu, untuk sesaat aku merasa tempat ini tidak benar-benar kosong. Bukan karena ada orang, tapi karena pernah ada sesuatu dan jejaknya belum benar-benar hilang. Menara itu hanya memiliki 3 lantai, ruang jaga di tengah, tempat tidur di atas, dan lantai dasar yang biasanya tak kupedulikan. Tapi malam kedua, rasa ingin tahuku tumbuh saat aku menyusuri bagian bawah sambil mengecek tangki genset dan menyalakan pemanas air. Di sudut gelap lantai dasar ada satu ruangan kecil yang tampak mencolok, bukan karena ukurannya, tapi karena pintunya tidak seperti yang lain. Besi hitam berkarat. Dipasang jeruji di bagian atasnya seperti penjara kecil. Di tengah pintu ada plakat logam berwarna pudar bertuliskan, "Ruang arsip, jangan dibuka." Tak seperti ruang lainnya yang hanya dikunci biasa. Pintu ini dilengkapi 3 gembok dan 1 rantai baja. Seolah-olah bukan untuk mencegah orang masuk, tapi untuk menjaga sesuatu tetap terkunci di dalamnya. Ku coba mengintip lewat sela jeruji. Gelap. Begitu gelap hingga mataku tak bisa menembusnya. Bahkan saat ku sorot dengan senter, cahaya seakan dipadamkan begitu saja oleh sesuatu di balik sana. Saat ku tanyakan pada supervisor di minggu pertamaku, dia hanya menjawab singkat melalui, "Radio Nan itu ruang lama. Tak ada yang perlu kamu urus di situ. Kuncinya cuma dipegang kepala penjaga. Tapi dia sudah lama tak datang." Nada suaranya terdengar tegang, seolah berharap aku tidak bertanya lebih jauh. Tapi justru karena itu, aku makin merasa ada yang tidak beres. Mengapa ruang arsip butuh jeruji dan gembok seolah menyimpan sesuatu yang berbahaya? Mengapa aksesnya sangat dibatasi? Dan yang paling aneh, mengapa udara terasa lebih berat setiap kali aku mendekati pintunya? Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan satu hal. Setiap kali aku turun ke lantai dasar, suara-suara di lantai atas,
menjadi lebih jelas. Seolah menara ini berbisik pada dirinya sendiri. Dan entah kenapa, bisikan itu terdengar seperti berasal dari balik ruang terkunci itu. Malam ketiga, udara di sekitar menara terasa lebih berat. Kabut mulai turun sejak sore, menyelimuti batang-batang pohon seperti kabar buruk yang enggan pergi. Aku menyalakan pemanas air dan berjaga di ruang tengah dengan buku catatan di tangan, mencoba mengabaikan rasa sepi yang menggantung di setiap sudut ruangan. Sekitar pukul 01.12 dini hari, aku mendengar suara langkah pertama. Pelan, berat, kayu, tangga berderit lembut, lalu berhenti. Beberapa detik kemudian, terdengar lagi, satu demi satu, pelan, namun pasti, suara dari bawah, dari lantai dasar. Kupadamkan lampu utama dan berdiri di dekat pintu menuju tangga. Nafasku kutahan. Kupikir mungkin hanya hewan hutan yang masuk, tapi tak ada suara pintu terbuka, tak ada angin, hanya langkah manusia. Langkah itu terus naik, sampai ke lantai tengah tempatku berdiri. Tapi tak ada yang muncul. Tak ada siapa-siapa di tangga. Hanya derit kayu yang terus berlanjut, seolah seseorang yang tak terlihat masih terus mendaki. Aku melangkah pelan ke ujung tangga dan mengintip ke bawah. Gelap. Kosong. Tapi langkah itu tidak berhenti. Langkah itu malah terus bergerak, melewatiku dan naik ke lantai atas, ke tempat tidurku. Tapi tidak ada suara pintu terbuka, tidak ada suara lantai atas bergeser. Hanya kesunyian aneh yang terasa makin menyesakkan. Keesokan paginya, saat matahari mulai merangkak masuk melalui jendela, sempit aku naik ke loteng untuk memeriksa. Tempat tidurku utuh, tidak terganggu. Tapi sesuatu membuatku terdiam. Di atas kasur, di atas selimut yang sudah kulipat rapi semalam, ada bekas seperti tubuh yang pernah berbaring di sana, dalam posisi yang bukan milikku. Bekas itu lembab, dingin, seperti tubuh itu belum lama pergi. Salah satu tugasku adalah memantau kamera pengintai satwa yang tersebar di berbagai titik hutan lindung. Ada 5 kamera aktif, semuanya terhubung ke monitor kecil di ruang jaga lantai 2. Biasanya, yang terekam hanyalah rusa, terenggiling, atau kawanan burung malam. Tapi sejak malam kelima, ada sesuatu yang berbeda. Pada pukul 02.17, kamera nomor 3 yang mengarah ke celah di antara 2 bukit mulai menunjukkan gangguan. Layarnya bergoyang sebentar, lalu membeku. Saat gambar kembali, ada sosok berdiri di balik semak. Sosok itu terlalu tinggi untuk manusia dan terlalu tegap untuk satwa biasa. Berdiri diam, tak bergerak, tak berkedip. Warnanya samar, seperti tertutup kabut tipis, tapi bentuknya jelas. Kepala menyentuh dahan pohon rendah, tubuh tegak menghadap kamera. Kupikir itu hanya pantulan atau ranting yang tergeser angin. Tapi ketika ku coba putar ulang rekaman, sosok itu tidak muncul dalam playback, hanya terekam saat live. Dan yang lebih aneh, tak ada suara. Padahal biasanya ada suara jangkrik atau hewan kecil. Malam-malam berikutnya, sosok itu muncul lagi. Kadang di kamera 2, kadang di kamera 5. Selalu berdiri di batas pandang, seperti tahu di mana titik penglihatan berhenti. Tidak pernah bergerak, tidak pernah mendekat, tapi selalu menghadap lurus ke arah menara. Dan setiap kali sosok itu muncul di layar, sinyal radio di mejaku langsung terganggu. Suaranya berdesis, seolah ada seseorang yang mencoba berbicara, tapi tertahan oleh gangguan
Listrik dan sosok itu tak pernah muncul 2 kali di tempat yang sama. Tapi satu pola selalu terjadi. Tiap kali muncul, suhu di dalam menara turun beberapa derajat, dan bau tanah basah mulai menguar dari lantai dasar. Hingga kini, aku belum tahu apa yang sebenarnya sedang memperhatikanku. Tapi yang pasti, kamera itu tidak rusak. Yang rusak mungkin adalah batas antara yang terlihat dan yang seharusnya tidak terlihat. Langit malam itu jernih, tapi dinginnya menusuk sampai ke dalam tulang. Tak ada angin. Tak ada suara dari luar. Hutan seperti tertahan napas, membeku dalam keheningan yang ganjil. Aku menyeduh kopi instan dan memutuskan untuk tidur lebih awal di ranjang sempit lantai atas. Tapi begitu mataku hampir terpejam, suara itu datang. Tok. Suara halus, 1 kali, datangnya dari bawah. Kubiarkan. Kupikir mungkin hanya papan kayu yang mengembang terkena suhu. Tapi beberapa menit kemudian, terdengar lagi. Tok. Tok lebih pelan dari ketukan pintu, tapi terlalu berat untuk seekor hewan kecil. Seolah tangan manusia mengetuk kayu tua dengan ujung buku jari. Aku duduk, menunggu. Tapi tidak ada kelanjutan. Ketukan itu tidak berulang, hanya muncul 3 kali sepanjang malam, tapi cukup untuk membuat seluruh malam terasa rusak. Setiap kali aku mulai menutup mata, suara itu terngiang kembali. Beresonansi lembut di dalam kepala, seperti gema dari lorong yang sangat jauh. Pagi harinya, aku turun dan memeriksa lantai dasar. Ruang arsip tetap terkunci. Gembok tua berkarat itu masih utuh, tidak tergeser. Tapi ketika aku mendekat, ada sesuatu yang aneh pada lantainya. Tepat di luar pintu besi itu, ada setitik kelembapan. Tidak banyak, tapi cukup jelas. Aku usap dengan sarung tangan. Air asin, bukan air hujan, bukan rembesan tanah, dan tidak masuk akal di tengah hutan pegunungan. Ketika aku berjalan menjauh, sebuah pikiran menyelinap diam-diam. Bagaimana jika suara ketukan itu bukan meminta dibukakan, tapi hanya ingin memberitahu bahwa ia masih di sana? Pagi itu, suara dari radio pusat terdengar lebih tergesa dari biasanya. Kepala Regu hanya menyampaikan 1 kalimat singkat sebelum sinyal terputus karena cuaca. Tolong gantikan shift malam. Ini, satpam sebelumnya pulang cepat. Ada perubahan mendadak. Tidak dijelaskan alasannya. Tidak disebutkan namanya. Hanya instruksi. Disampaikan cepat dan terputus. Aku sempat menahan tanya, tapi sudah terlalu sering menerima hal aneh sejak datang ke menara ini. Malam pun tiba. Seperti biasa, aku memeriksa log harian yang tersimpan dalam laci meja penjagaan. Buku log itu tebal, terisi tulisan tangan dari para penjaga terdahulu. Tapi ada yang janggal, kolom tanggal hari sebelumnya kosong. Tidak ada catatan bahwa seseorang datang. Tidak ada tanda ia meninggalkan menara. Tak ada inisial. Tak ada waktu keluar. Hanya halaman bersih, seolah malam itu tidak pernah ada yang bertugas. Kupikir mungkin ia lupa mencatat, tapi kebiasaan lama di sini sangat ketat. Siapapun yang berjaga harus mencatat. Bahkan sekadar memeriksa radio pun biasanya ditulis. Penasaran, aku memeriksa rekaman kamera internal. Ternyata, satu-satunya kamera dalam ruangan utama berhenti merekam sejak pukul 22.04 malam sebelumnya. Filenya rusak. Layarnya hanya menunjukkan garis vertikal kelabu. Saat ku telusuri lebih jauh ke ruang istirahat bawah, aku menemukan sesuatu yang membuat tengkukku kaku. Jaket dinas tergantung rapi di belakang pintu, dengan name tag bertuliskan P. Surya. Nama
yang tidak pernah disebutkan sejak aku ditempatkan. Dan di tempat tidur, kasurnya masih hangat, tidak berantakan, tapi juga tidak rapi, seolah baru saja ditinggalkan atau ditinggal. Aku menelusuri catatan lama dan menemukan nama itu hanya muncul sekali. Di halaman log 3 bulan lalu dengan catatan singkat, P. Surya, shift malam. Laporan, ada suara dari lantai bawah. Setelahnya, tidak pernah muncul lagi. Aku mencoba menelpon balik radio pusat malam itu. Tak ada respons, hanya suara putih. Dan entah mengapa, ketika kulirik keluar jendela menara, aku merasa seseorang sedang berdiri di ujung hutan, memandangi menara ini. Diam, menunggu. Malam itu terlalu sunyi. Bahkan hembusan angin di antara pohon cemara seperti enggan menyentuh dinding menara. Monitor kamera hutan menunjukkan layar hitam pekat. Tidak ada gerakan, tidak ada suara. Pukul non Sarawacine 12, terdengar bunyi logam ringan dari bawah. Awalnya kupikir hanya tikus. Tapi ketika kulihat ke monitor pintu bawah yang langsung menghadap keluar, aku melihat daun pintu terbuka sedikit, menganga setengah. Ayunannya pelan, teratur, seperti disentuh dengan hati-hati. Kuperiksa alarm angin. Tak ada satupun indikator berbunyi. Bahkan daun-daun di luar pun nyaris tidak bergerak. Sunyi, seakan hutan sedang menahan napas. Aku turun perlahan. Setiap anak tangga menjerit pelan di bawah kakiku. Saat tiba di lantai dasar, pintu itu sudah benar-benar terbuka. Tak ada siapapun di luar. Cahaya lampu menara jatuh membentuk garis di rerumputan basah, tetapi tidak memantul ke siapa-siapa. Hanya gelap. Kututup pintunya perlahan. Kukunci 2 kali, kembali ke atas. Tapi belum 5 menit berlalu, suara logam itu terdengar lagi. Lebih keras, seperti seseorang ingin aku mendengarnya. Ku periksa ulang kamera. Lagi-lagi, pintu bawah terbuka. Lebih lebar kali ini. Padahal tak ada angin, tak ada tekanan, tak ada tanda dipaksa. Aku kembali turun. Kali ini, sebelum menyentuh gagang pintu, aku menunggu. 1 menit, 2 menit. Tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika aku mulai menutupnya kembali, terasa ada dorongan kecil dari balik pintu. Bukan kuat, hanya cukup untuk menantang. Kali ini kututup dengan cepat, memutar kunci secepat mungkin. Saat aku melangkah naik, satu hal menggangguku. Udara dari luar tadi terasa lebih hangat daripada udara yang keluar dari dalam menara. Sejak itu, pintu itu tetap tertutup. Tapi setiap malam, tepat pukul 11.12, engselnya tetap berderit. Meskipun tidak bergerak, hampir pukul 2 pagi ketika mataku mulai terasa berat, menara tetap diam. Hanya sesekali terdengar desir daun di kejauhan, lembut seperti bisikan. Aku duduk di depan monitor, memperhatikan rotasi kamera hutan yang terus bergerak lambat dari sudut ke sudut. Layar keempat menampilkan area kursi pengawas. Luar, sebuah tempat duduk tua di bawah pelindung logam, biasa dipakai petugas siang untuk istirahat saat memantau sekitar. Kursinya lapuk, catnya mengelupas, dan biasanya selalu kosong di malam hari. Tapi malam itu tidak kosong. Dalam hitungan detik ketika kamera berhenti di posisi itu, aku melihatnya. Sosok gelap sedang duduk diam di kursi tua. Tubuhnya tegak, terlalu diam, terlalu rapi untuk disebut kabur atau ilusi. Tak tampak jelas wajahnya, tapi siluet bahunya. Dan sesuatu yang menggantung dari kepalanya, rambut,
atau sesuatu yang menjuntai. Aku membeku. Segera kupindahkan rotasi kamera. Tapi ketika kembali ke sudut itu, kursi itu kosong. Tak ada jejak, tak ada gerakan, tak ada bayangan. Kujalankan ulang rekaman. Namun anehnya, bagian di mana sosok itu muncul hanya menampilkan noise, seperti sinyal terganggu. Beberapa detik hilang, seolah kamera tak ingin merekam bagian itu. Kursi itu tetap kosong hingga pagi, tapi setiap kali kulirik layar keempat, rasanya seperti seseorang sedang menatap balik dari layar, dari tempat kosong yang seharusnya tak dihuni siapapun. Dan yang paling membuatku gelisah, besoknya, saat aku keluar memeriksa area kursi itu, di siang hari, kulihat bekas duduk yang jelas. Debu dan embun tersingkir membentuk lekuk tubuh, seolah seseorang memang benar-benar duduk di sana sepanjang malam. Sendirian, menunggu. Hari itu aku turun ke pos utama untuk mengambil persediaan logistik. Kepala pos sedang tidak ada, tapi di bangku kayu dekat jendela duduk seorang pria tua berseragam. Kusam, wajahnya dihiasi kerutan dalam seperti ukiran waktu. Ia hanya memperhatikanku sejak aku datang, tak berkata sepatah pun, sampai aku menyebut menara nomor 7. Tatapannya berubah. Aku pernah jaga di sana, katanya lirih. Suaranya kering seperti dedaunan kering di lantai hutan. Dulu, sebelum menara itu ditutup sementara, sebelum Lira menghilang. Nama itu terdengar asing, tapi menimbulkan getaran aneh di dadaku. Relawan pendaki. Waktu itu dia ikut program pemantauan satwa. Cerdas, tenang, sopan. Malam itu dia tidur di menara nomor 7, sendirian. Besoknya, hilang. Tak ada jejak. Tak ada tanda-tanda masuknya hewan liar. Tidak ada yang masuk akal. Aku terdiam. Yang aneh, lanjutnya, sebelum hilang, dia sempat mencatat sesuatu di log harian. Katanya ia mendengar ketukan dari lantai bawah dan melihat seseorang berdiri di balik jendela luar menara. Padahal ia yakin sekali dia sendiri di sana. Aku merasakan bulu kudukku meremang. Setelah kejadian itu, menara sempat ditutup beberapa tahun. Tapi tiap kali dibuka lagi selalu ada laporan. Suara langkah, pintu terbuka sendiri, bayangan di kamera, bahkan bau busuk dari ruang arsip yang katanya kosong. Aku ingin bertanya lebih, tapi penjaga tua itu bangkit perlahan, menyentuh bahuku sebentar dan berkata, "Kalau kau masih punya waktu untuk memilih, menaralah yang harus kau tinggalkan, bukan yang sebaliknya." Ia meninggalkanku dengan perasaan menggantung. Sejak hari itu, aku tahu, menara ini bukan hanya tempat kerja. Ia adalah sesuatu yang menunggu, diam, tapi tidak pernah benar-benar kosong. Tiap malam menjelang pukul 2 dini hari, cahaya di dalam menara padam begitu saja. Bukan seperti mati listrik, melainkan seperti seseorang memutuskan saklar dari dalam dinding. Aku sudah mencatat polanya. Selalu di jam yang sama, tak pernah meleset 1 menit pun. Awalnya kupikir hanya masalah kabel tua, tapi teknisi datang siang hari dan memeriksa seluruh panel. Semua normal. Bahkan ia menyalakan dan mematikan lampu. Berulang-ulang, seolah hendak menunjukkan bahwa masalahnya ada padaku, bukan pada sistem. Namun saat malam tiba, kejadian itu kembali. Tepat pukul 01.09, lampu masih menyala terang. Detik menuju pukul 02.00 terasa melambat. Lalu, klik, gelap. Tak ada suara, tak ada kilatan listrik. Hanya sepi, seperti menara menutup matanya.
Aku mencoba menyalakan ulang dengan saklar darurat, tapi tidak pernah berhasil. Senterku bekerja, tapi sinarnya terasa menolak menyentuh sudut-sudut ruangan, seperti ada bayangan yang menunggu di tempat-tempat yang tak terjangkau cahaya. Pernah sekali aku mencoba berjaga tepat di dekat panel lampu, menunggu apa yang sebenarnya memicu mati itu. Tapi begitu jam menunjukkan pukul 02.00, tubuhku terasa berat, seperti ada tekanan halus menekanku untuk mundur. Saklar tak bergerak, bahkan udara menjadi lebih dingin, lebih pekat. Begitu pagi datang dan matahari muncul, semua kembali normal. Lampu menyala, sistem berfungsi, dan laporan teknisi menunjukkan tidak ada yang salah. Namun aku tahu, sejak malam pertama hingga kini, ada yang menunggu di pukul 2 pagi. Bukan karena rusak, tapi karena itulah saat di mana sesuatu memulai giliran jaganya. Malam itu tidak hujan. Langit bahkan cerah dengan bintang-bintang berpendar di atas kanopi hutan yang gelap. Tapi entah kenapa, menjelang tengah malam, udara di dalam menara mulai berubah. Awalnya samar, seperti bau rumput basah seusai hujan pertama. Tapi semakin larut, semakin menusuk, menjadi aroma tanah basah yang pengap, pekat, seperti menguar dari liang kubur yang baru digali. Aku menutup semua ventilasi, memeriksa sekeliling, mencoba mencari penyebabnya. Tapi bau itu tidak berasal dari luar. Bau itu berasal dari dalam. Dari kayu tua yang seharusnya kering, dari lantai dan dinding yang tak mungkin mengeluarkan kelembapan seperti itu. Aku menyentuh papan dekat tangga, dingin dan agak lengket. Lembab seperti baru disiram air keruh. Aku mencium telapak tanganku. Bau tanah menempel, tajam. Seperti lumpur rawa bercampur dengan sesuatu yang membusuk. Kusisir ruangan lantai bawah dengan senter. Dan saat sinar itu menyapu ke dekat pintu ruang arsip, aku melihatnya. Setitik lumpur basah menetes seperti dari sol sepatu. Tapi tidak ada siapapun di sana. Tidak ada suara langkah. Tidak ada tanda kedatangan seseorang. Hanya tetesan dan bau tanah yang seakan mengikuti kemanapun aku pergi. Dan di balik pintu ruang berjeruji itu, ketukan kembali terdengar. Lirih, lambat. Seperti jari-jari lumpur mencoba memanggil dari dalam tanah. Malam itu, aku tidur dengan senter menyala penuh, tapi tetap merasa terbenam dalam sesuatu yang mengintai dari balik papan lantai. Malam itu aku tertidur di kursi pengawas dengan radio statis menyala pelan, menjadi satu-satunya suara yang menemani keheningan. Mimpi itu datang tanpa peringatan, tidak aneh, tidak melompat, hanya terlalu nyata untuk disebut sekadar bunga tidur. Dalam mimpiku, aku masih berada di menara. Kursiku masih sama, monitorku menyala, radio masih berdengung. Hanya satu hal yang berubah. Suasananya lebih gelap. Tak ada cahaya bulan, tak ada suara satwa malam. Seolah waktu benar-benar berhenti. Lalu aku menoleh ke jendela. Di sana, menatap balik dari luar kaca, sepasang mata terbuka lebar. Tidak merah, tidak putih, tapi hitam pekat seperti terbuat dari kabut yang padat. Tidak ada wajah, tidak ada kepala, hanya mata. Bukan ketakutan yang pertama ku rasakan, tapi rasa diselami. Seolah mata itu tidak hanya melihatku, tapi juga membuka pikiranku seperti lembaran buku tua. Mencari, menggali, mengingatkan, aku tak bisa bergerak. Hanya bisa menatap balik, lama, sampai akhirnya mata itu berkedip, bukan secara alami, tapi seperti lampu yang padam sejenak, dan ketika kembali terbuka, jaraknya sudah lebih dekat. Aku terbangun dengan napas memburu,
dan baju basah oleh keringat dingin. Radio masih berdengung, tapi kini terdengar seperti bisikan yang tidak bisa ditangkap jelas. Di kaca jendela tempat aku bermimpi melihat mata itu, ada bekas embun bundar. 2 titik sejajar. Seperti seseorang atau sesuatu memang benar-benar mengintip ke dalam saat aku tertidur. Aku mulai memperhatikan pola aneh itu sejak beberapa malam lalu. Jam tanganku, jam digital anti-air dengan lampu latar biru redup, selalu berhenti di waktu yang sama. Pukul 1:41. Bukan mati total, hanya membeku. Detiknya tak bergeser. Layar tetap menyala, tapi tak menunjukkan kehidupan. Di pagi hari, tanpa sentuhan apapun, jam itu kembali berdetak, seolah waktu tak pernah berhenti. Awalnya kupikir hanya kerusakan biasa, baterai lemah mungkin. Tapi jam cadangan yang kubawa 2 malam berikutnya mengalami hal serupa. Bahkan jam analog bekas warisan ayahku yang biasa kugunakan saat mendaki berhenti pada menit yang sama. Yang lebih mengganggu adalah HP-ku. Di pos bawah masih bisa menyala meski tanpa sinyal. Tapi setiap kali aku naik ke atas menara, layar langsung gelap. Bukan mati, hanya gelap, tanpa bisa dihidupkan kembali. Seperti diserap oleh sesuatu yang tidak terlihat. Baterainya tetap penuh saat kuperiksa pagi harinya. Pada malam keempat, aku menunggu waktu itu datang. Duduk diam, menatap jam tangan dengan lampu kecil yang nyaris padam. Tepat ketika detik menunjukkan 1:01, udara di sekitarku mengeras. Tidak menjadi dingin, tapi seperti menebal. Semua terasa diam. Tidak ada suara hutan. Tidak ada suara angin. Bahkan napasku sendiri terdengar ganjil, seperti bergema di ruang tertutup yang luas. Waktu tidak bergerak, dan aku merasa tidak seharusnya berada di dalam diam itu. Pagi harinya, jam tanganku berdetak lagi. Tapi aku tak lupa apa yang kurasakan di dalam keheningan pukul 1:41. Bukan waktu yang berjalan, tapi waktu yang mengamati. Pagi itu, saat membuka pintu utama menara untuk mengganti filter udara, aku melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Jejak kaki, penuh lumpur. Ukurannya kecil, seperti milik seorang wanita atau anak remaja. Dimulai dari ambang pintu luar, lalu membentang masuk ke ruang bawah, dan naik menapaki tangga menara yang tua dan berderit. Aku membeku. Langkah-langkah itu tak terlihat semalam. Aku mengingat jelas, karena semalam aku menyapu lantai bawah dan memastikan pintu terkunci rapat. Dan malam itu, tidak ada suara selain detak jam yang berhenti di pukul 1:41. Tapi pagi ini, jejak itu jelas. Lumpur yang lengket dan kecoklatan membekas di lantai kayu, meninggalkan garis samar dari sol sepatu karet. Arah jejaknya hanya satu, naik. Tak ada jejak kembali turun. Kupandangi lantai luar di depan menara, tanah di sana keras dan kering. Tidak ada hujan semalaman. Tak ada sumber lumpur dalam radius puluhan meter. Bahkan semak dan rerumputan tak menunjukkan tanda-tanda terinjak. Seolah jejak itu muncul dari udara, langsung di ambang pintu. Aku mengikuti jejak itu menaiki tangga dengan langkah hati-hati. Setiap papan kayu berderit ringan di bawah kakiku, mengiringi aroma samar tanah basah yang kembali tercium. Jejak itu berhenti di depan ruang pengawas, tempat aku tidur dan berjaga. Tapi di sana tak ada siapa-siapa. Hanya keheningan yang kini terasa lebih padat dari biasanya. Kupandangi lantai di mana jejak terakhir berhenti. Tidak ada pintu terbuka, tidak ada jendela rusak. Tapi entah kenapa,
Aku merasa bukan aku satu-satunya yang tidur di ruangan itu semalam. Peta besar hutan lindung tergantung di dinding ruang kontrol, tak jauh dari meja kerjaku. Peta itu usang namun rapi, terbungkus kaca, menampilkan area perbukitan, lembah, jalur satwa, dan titik-titik pos pengawasan. Menara nomor 7 ditandai kecil dengan lingkaran biru muda, seperti semua menara lainnya. Aku hafal peta itu. Sudah berhari-hari memandangi setiap detailnya saat bosan malam-malam. Tapi pagi ini ada yang berbeda. Lingkaran biru di lokasi Menara No. 7 telah berubah menjadi sebuah tanda silang merah mencolok. Tak ada coretan lain, hanya satu silang besar, seperti tanda peringatan atau penolakan. Warnanya segar, seperti baru digoreskan dengan spidol. Kutepuk kacanya pelan. Tidak ada bekas, terbuka. Tidak ada goresan dari dalam. Paku-paku kecil yang mengunci kaca ke dinding masih utuh. Kupastikan tidak ada celah yang bisa dimasuki tangan. Kunikmati keanehan itu sambil membuka catatan manual di laci meja. Di halaman pertama, diagram peta cetak yang lebih tua masih menunjukkan lingkaran biru. Tak ada tanda merah. Bahkan tidak pernah ada spidol merah di ruang kontrol. Semua alat tulis yang kupunya berwarna hitam atau biru. Kupandangi kembali peta itu. Sekarang terasa seperti ia sedang menatap balik ke arahku. Bukan sekadar peta, lebih seperti penanda. Seolah menara ini telah dicoret dari daftar dunia yang dikenali, dikeluarkan, diberi label oleh sesuatu yang bukan manusia. Dan saat kuturunkan pandanganku, aku menyadari sesuatu lagi. Tanda silang itu sangat mirip dengan bekas jejak kaki berlumpur semalam, hanya saja lebih tajam, lebih sadar, dan lebih sengaja. Penjaga harian bernama Yusuf datang pagi itu lebih cepat dari biasanya. Ia tampak lesu, matanya sayu seperti belum tidur semalaman. Katanya, semalam bermimpi buruk tentang seorang wanita dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri di tangga menara, terus menatapnya dari bawah. Awalnya aku kira ia hanya lelah. Tapi, saat kami memeriksa ruang kontrol bersama, ia tiba-tiba berhenti berjalan. Tubuhnya kaku, napasnya terputus-putus. Lalu, ia mulai menggigil hebat, seperti menggigil dari dalam tulang. Tanpa peringatan, ia menjatuhkan diri ke lantai dan mengeluarkan suara berat, bukan suaranya sendiri. Suara itu memekik nama yang tak asing, Lira. Diulang-ulang dalam nada tercekik, penuh amarah dan rindu, bercampur menjadi satu. Tangannya mencakar lantai seperti mencari sesuatu. Matanya putih, tubuhnya melengkung aneh, dan wajahnya menyeringai dalam bentuk yang tak seperti manusia. Aku berusaha memanggilnya, menyentuh bahunya, tapi tubuhnya makin keras. Hawa dingin merayap naik ke kulitku. Saat akhirnya ia terdiam, tubuhnya lunglai dan napasnya tak teratur. Ia pingsan hampir 1 jam. Ketika sadar, ia hanya menatapku dengan pandangan kosong. Lalu, tanpa sepatah kata pun, ia bangkit dan meninggalkan menara, bahkan tanpa membawa ranselnya. Hari itu juga ia keluar dari tugas dan tak pernah kembali. Kata petugas pos utama, ia tak mau lagi menyebut nama menara ini. Hanya diam setiap kali ditanya. Malam itu, aku kembali sendiri di menara nomor 7. Tapi kini, nama itu, Lira, tak lagi hanya cerita. Ia menjadi gema yang hidup di dalam dinding menara, berbisik di sela-sela malam yang makin sunyi. Radio komunikasi yang biasanya hanya statis dan sepi, malam itu mendadak berdesis pelan saat jarum jam mendekati pukul 2. Padahal alat itu sudah kusetel mati sejak sore.
Tidak ada sinyal, tidak ada transmisi dari pos manapun. Tapi saat udara menara terasa lebih dingin dari biasanya, suara lirih muncul, nyaris tertelan noise statik. Aku di bawah, sudah lama, dingin sekali. Suaranya terdengar seperti suara perempuan muda, sayup dan lemah, seolah datang dari tempat jauh. Bukan pesan resmi, bukan kode darurat, tapi lebih mirip ratapan yang hampir tidak sanggup lagi berharap. Aku duduk terpaku di depan radio, tak berani menyentuhnya. Meski volume dimatikan, suaranya tetap terdengar. Kalimat yang sama berulang, lebih lambat, lebih pilu. Aku di bawah. Aku mencoba bicara balik, meski logikaku menolak. Kutekan tombol mic dan bertanya siapa dia, di mana dia, sebenarnya, tapi balasannya hanya suara nafas pendek. Seperti seseorang yang kedinginan, bersembunyi di tempat gelap. Dan saat aku menoleh ke arah jendela, lampu sorot luar tiba-tiba padam, membuat bayangan hutan jadi pekat. Lalu, radio berhenti sendiri, seperti belum pernah menyala. Semua kembali sunyi. Namun kata-kata itu terus menggema di pikiranku. Aku di bawah. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya terkubur di bawah menara ini? Pagi itu, setelah semalaman tak bisa tidur, aku turun dari menara dengan membawa map tebal berisi laporan tulis tangan. Aku menuliskan semuanya, dari suara langkah, bayangan di monitor, sampai suara minta tolong dari radio. Bukan sebagai bukti, tapi sebagai semacam upaya terakhir untuk mengalihkan beban yang sudah tak tertampung di kepalaku. Di pos utama, suasana kantor pagi masih sepi. Kepala pos, pria tua dengan wajah keras dan mata cekung yang jarang bicara, duduk di balik meja kayu retak. Aku menyerahkan laporan itu kepadanya tanpa berkata apa-apa. Dia menatapku sekilas, membuka lembar-lembar awal, lalu berhenti membaca saat sampai di bagian suara di radio. Tanpa sepatah kata pun, dia menutup map, berdiri, lalu mematikan monitor pengawas yang biasanya menyala sepanjang hari. Ruangan jadi senyap, seolah semua peralatan juga menahan napas. Ia menatapku lama, kemudian berkata pelan, nyaris seperti gumaman, "Kau terlalu lama tinggal di sana." Tak ada pertanyaan, tak ada sanggahan, bahkan tak ada rasa heran di wajahnya. Seolah semua yang kutulis adalah hal yang sudah lama mereka tahu, hanya tak pernah dicatat, atau mungkin tak pernah diizinkan untuk diingat. Dia menyuruhku pulang lebih awal dan tidak menoleh lagi saat aku meninggalkan ruangan. Di luar, langit pagi terlihat seperti tidak tahu apa-apa. Tapi di dalam, aku tahu ada sesuatu yang sudah terlalu lama tertinggal dan tak ingin dilupakan. Keesokan paginya, aku naik mobil layanan dinas terakhir, tanpa membawa apa-apa selain tas kecil dan sisa napas panjang yang ingin kulepaskan jauh dari sana. Menara nomor 7 semakin mengecil di cermin spion sampai akhirnya lenyap di telan hutan. Aku tidak menoleh, bukan karena tak ingin, tapi karena aku takut melihatnya masih berdiri terlalu dekat, padahal mobil sudah puluhan kilometer menjauh. Kepala pos tidak bicara banyak saat aku pamit. Hanya anggukan kecil dan tatapan kosong ke arah pepohonan. Mereka sudah terbiasa melepas orang-orang yang datang ke sana hanya untuk tidak kembali secara utuh. Sekarang aku tinggal di kota, kembali menjalani hidup seperti biasa. Tapi malam hari tetap terasa asing. Kadang,
Saat aku berjalan pulang melewati gedung-gedung tua dan lorong-lorong kosong, aku merasa sedang diperhatikan. Aku tak pernah benar-benar melihat siapapun, tapi di antara lampu jalan yang berkedip dan suara angin menyentuh genteng, seringkali terasa seperti ada mata yang menunggu, diam, tak berpindah. Dari atas atap gedung, seperti dari puncak menara itu. Cerita ini mungkin berakhir di sini, tapi bayangannya masih berdiam di sudut pikiran, seperti menara sunyi yang berdiri di tengah gelapnya hutan. Tak lagi terlihat, tapi belum tentu hilang. Mungkin sebagian dari kita memang ditakdirkan untuk menjaga sesuatu yang tak sepenuhnya bisa dijelaskan, atau meninggalkannya tanpa pernah benar-benar bebas. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bukan sekadar fiksi, tapi juga pengingat bahwa beberapa tempat tidak hanya ditinggalkan oleh waktu, tapi juga dihuni oleh kenangan yang tidak pernah mau pergi. Salam hangat dan hati-hati di malam hari.